musim kayak gini mudah-mudahan selamat bantuan yang diberikan oleh pihak desa, itu yang jelas utamanya. Alhamdulillah kalau memang sistem seperti itu, tinggal lagi perjanjian itu memang harus sama-sama nanti para penerima atau petaninya, peternaknya untuk mentaati, jangan sampai melanggar, karena itu juga larinya ke hukum juga Pak ya, sampai ke pihak hukum juga nanti kalau kita menyalahgunakan atau menggelapkan ternak yang diberikan oleh pihak desa. Mungkin itu saja untuk pembukaan. Kita awali kembali dengan sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan dan juga arahan dari Kepala Dinas Tanan Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkulu Utara kepada terhormat Bapak PPM disilakan. Bapak Kepala Desa, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa, para enek beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Ketua BPD yang setia menemani Bapak Kadesnya Desa Karanganyar II, yang saya hormati Bapak Kepala Bidang Peternakan, kemudian Bapak Ibu Kolik selaku penyuluh. Ini wilayah Karanganyar II ya. Dia adalah di sebagai penyuluh pertanian dan peternakan kita. Pertama-tama kemudian saya hormati rekan-rekan mahasiswa yang sempat hadir, yang saya hormati Bapak Ibu calon penerima ternak kambing yang akan diberikan oleh Kepala Desa Karanganyar. Pertama-tama bila kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kesempatan pada pagi menjelang siang hari ini kita bertemu di ruangan ataupun balai pertemuan Desa Karanganyar II dalam rangka bimbingan ataupun pelatihan cara beternak kambing yang baik ya, yang akan Bapak Ibu terima. Kemudian salawat dan salam kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan beliau adalah suri dalam kehidupan dunia ini. Mudah-mudahan kita selaku umatnya selalu taat mengikuti ajarannya, amin ya rabbal alamin. Bapak Kades, Pak Ketua BPD, serta Bapak Ibu para hadirin yang saya hormati, terima kasih atas undangan Pak Kades, yang mana memang yang kedua kali saya hadir di sini sesuai dengan sampaikan Pak Kades tadi. Mungkin beberapa bulan yang lalu saya hadir di sini pembagian bibit cabai. Saat itu saya selaku PRT Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Utara. Sekarang saya hadir di sini selaku Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, yang lazim kita sebut Dinas Pertanian. Tentu kami sebagai leading sektor Pak Kades mengucapkan terima kasih atas perhatiannya kepada masyarakat untuk membudidaya ternak yang tadinya melalui kesepakatan atau perjanjian, nanti ada perjanjian kerja. Itu lebih bagus lagi Pak untuk menyelamatkan ternak-ternak yang diberikan. Pada umumnya kita bantuan itu diberi biasanya langsung habis 3 bulan itu nggak nyampe lah, 3 bulan itu kan kalau langsung lama lah, 3 bulan itu masih ada ternak yang diberikan atau bantuan yang diberikan. Nah, dengan ikatan perjanjian tadi ya, itu bisa membantu warga-warga kita yang lain. Jadi pengembalian, jadi pengguliran ya. Jadi dikasih bantuan, mereka harus mengembalikan. Posisinya nanti misalkan keluar uang ya, uang ini kembalikan dulu setelah umur 1 tahun kepada desa, pemerintahan desa dan pemerintahan desa yang berhak memberikan kepada calon penerima yang baru. Bukan kita yang berhak, kita hanya sebatas mengembalikan
2 ekor tadi kepada pemerintah desa, karena itu, nah itu harus dibukukan Pak, benar-benar dibukukan, buku ternaknya itu benar-benar nanti dicatat penerima, mulai dari penerima awal nanti, terus setorannya, kemudian nanti juga harus digunakan kepada kelompok yang lain. Kasusnya kayak gini, mudah-mudahan selamat bantuan yang diberikan oleh pihak desa, itu yang jelas utamanya. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu beternak kambing itu tidak sulit, ya, sangat mudah sistem pemeliharaan atau budidaya ternak ini. Akan tetapi memang perlu ketelatenan ya, daripada penerima terhadap peternaknya. Kenapa saya katakan mudah? Kan itu kan, mereka diberikan hanya dengan rumput daun-daunan cukup, kemudian dengan rumput-rumput dari yang di sekitarnya cukup, gitu kan. Tapi tetap pemeliharaannya secara sistem, secara baik. Mulai dari kemarin itu sudah siapkan kandang, Pak Kades ya, Pak Kades sudah disiapkan kandangnya, kemudian sekarang ternaknya sudah ada. Tinggal apa lagi kita dari masyarakat ini, dari pemerintah, bantuan dari pemerintahan ini kan. Dan cukup, saya rasa tinggal lagi niat baik dari Bapak dan Ibu selaku peternak, benar-benar ingin mengembangkan ternak itu sehingga nanti bisa menghasilkan, ya, bisa mencukupi ekonomi kita masing-masing para peternak. Itu harapan kita ke depan. Tinggal lagi kandang sudah kita siapkan, bibit yang sudah disiapkan oleh Kades. Tentunya harapan kita bibit yang diberikan kemarin itu memang bibit-bibit yang bagus, bibit-bibit yang unggul, ya kan, yang sesuai istilahnya, yang patut nanti kita pelihara. Jangan sampai pula nanti yang dibeli itu bibit yang memang sampai nanti di tangan Bapak Ibu sudah sakit-sakitan. Nah, ini kembali lagi memang dari pihak desa. Mudah-mudahan harapan kita bibit yang diberikan itu memang bibit yang sudah diseleksi dengan bagus, yang pertumbuhannya memang bagus, baik, nanti supaya nanti Bapak Ibu melanjutkan meliharanya dengan baik melalui kandang tadi. Tentu kita harus menjaganya, kebersihannya, ya, baik nanti mungkin kotorannya atau urinnya, ya, kencingnya tadi itu memang dibersihkan secara berkala, jangan sampai nanti rumput dan kotorannya itu menyatu di dalam kandang. Itu biasa sih. Pertama, itu akan mengganggu suasana lingkungan, ya. Pertama itu bau, itu juga kurang ini ya, menyenangkan mungkin lingkungan. Makanya itu kebersihan terlalu dijaga, misalkan. Yang apa yang istilah yang selain makan kita sudah gampang tadi. Nah, yang paling ininya harus kita berhati-hati di penyakit. Nah, memang secara kita melihara kambing itu sangat mudah, tapi juga terhadap penyakit juga cepat kena juga ini kalau kita tidak merawat dengan baik, gitu ya. Nah, kalau penyakit tidak terlalu banyak sih sebenarnya, hanya kembung mungkin dengan kurap, ya. Nah, itu yang paling ini ya. Yang paling berbahaya sekali ya kembung tadi. Nah, kalau kembung ini sudah kena, terlambat kita atasi, ya akibatnya meninggal, ya, mati. Kalau kurap, saya itu tadi paling kita. Nah, tentunya ini tadi selalu berkoordinasi dengan pihak desa yang punya nanti atau langsung ke petugas kita yang ada, Kololin nanti selalu mengawasi apa menjadi keluhan daripada ternak. Kalau sakit cepat lapor Pak, jangan dibiarkan. Nah, kalau memang seandainya darurat boleh. Nah, karena saya juga butuh lapangan dulu. Kalau kembung itu biasanya saya kasih apa Pak? Minumannya manis yang minyak kelapa ya gitu. Nah itu kasih minum minyak kelapa, atau ya kalau pakai apa namanya itu pelepah kates itu kalau saya kasihan, makanya saya sediakan dengan minyak kelapa aja langsung. Kalau apa dengan dahan apa namanya itu dahan kates tadi yang dimasukkan ke dalam buburnya tadi lewat buburnya itu biasanya kesakitan biasa seperti itu. Itu yang paling utama. Kalau kurang tinggal obat sudah ada, tinggal suntik, memang obatnya nggak mahal. Makanya tadi kalau bisa kita sistem pemeliharaannya memang sebaik mungkin, jangan sampai kandang itu terlalu kotor. Jadi kalau memang bisa disetik lagi, kalau memang sudah terlalu kotor dindingnya, dicat kembali untuk lagi kan. Dicat sering-sering dicat lah, kira-kira seperti itu tidak apa-apa. Masalahnya kumannya itu kalau kami itu biasanya nempel di
di kandang itulah seperti itu. Itu yang penting Bapak Ibu jaga ya, jadi tidak terlalu sulit dari segi pemeliharaannya. Kemudian juga nanti untuk perkawinan juga kalau memang jantan yang Bapak Ibu terima kurang bagus, usahakan jangan dikumpul satu kandang Pak ya, karena yang diterima ini kan belum bisa pastikan itu. Jadi intinya nanti kalau bagus ada yang bagus yang lain, nanti kawan yang bagus lebih bagus lagi, nggak apa, pinjam kawan tadi. Itu tidak mesti harus kita kawinkan dengan yang jantan kita yang ada. Kalau pertumbuhannya kurang bagus, kan gitu. Tidak apa, nanti saling pinjam tidak apa ya, saya nanti kompak aja nanti berlima, karena itu penting juga kita untuk pengembangannya. Perlu juga nanti penjantan yang bagus, yang bibitnya supaya muncul nanti yang bagus. Tapi kalau bisa dari awal ini memang kita tidak bisa pakai des, mungkin jantan yang ada sekarang lah mungkin kan. Nah mungkin hasil yang Bapak terima nanti mungkin hasil dari jantan yang ada aja mungkin ya. Tapi kita tidak pasti juga nanti untuk yang selanjutnya mungkin mereka sudah untuk pengembangan milik pribadi nanti. Mungkin nanti lebih bagusnya Bapak Ibu pilih jantan yang memang posisinya bagus. Makanya dengan jantan kalau bisa walaupun posisinya ini satu kandang itu tetap ada sekatnya. Kalau memang kita tidak mau jantan yang ada dengan kita dipisah, jangan dikumpulkan satu. Seperti itu sistemnya, kalau supaya kita nanti berdapat menghasilkan keturunan daripada ternak itu lebih bagus lagi. Nah seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian perkembangan ini nanti kami berharap ya kepada para petani setelah nanti lunas, bukan berarti nanti Bapak Ibu punya indukan itu sama jantannya nanti itu langsung dijual lagi karena udah tanggung jawab udah selesai. Bukan itu tujuan daripada pemerintahan desa, itu dikembangkan sampai nanti beranak kembali, beranak pinak terus seperti itu. Nah yang Bapak keluarkan itu jualkan untuk ekonomi Bapak, untuk meningkatkan ya keturunannya, bukan Bapak pangkas langsung, kecuali nanti memang sudah tua baru diganti gitu kan. Intinya harapan Pak Kades mungkin sampai jabatan beliau ini masih di sini itu tetap bertahan, kalau bisa lewat dari sana tetap bertahan, ternaknya dikembangkan terus, itu harapannya. Termasuk juga Pak Ketua BPD, karena beliau juga tetap mensupport kan ini kegiatan-kegiatan ini. Tanpa BPD juga Pak Kades juga nggak bisa membuat banyak posisi seperti itu. Nah ini mari kita jaga, kemudian juga kita pelihara dengan baik ternak itu, rawat dengan baik dan kembangkan supaya nanti insya Allah bisa menambah ekonomi kita atau penghasilan kita yang melalui dari ternak kambing yang kita pelihara. Itu yang penting seperti itu. Kalau ada keluhan yang lainnya ataupun pertanyaan nanti kan bisa disampaikan pada Bu Krolin atau ke Pak Kabid. Nanti apa yang menjadi keluhan itu nanti bisa mungkin dari segi kesehatan ataupun yang kurang paham nanti kita akan akomodir atau sampaikan kepada Bapak Ibu calon penerima. Mungkin itu Pak Kades yang perlu saya sampaikan secara garis besarnya, secara detail ataupun yang lain nanti bisa disampaikan kepada Pak Kabid kami atau kepada Ibu Krolin supaya nanti apa disampaikan Pak Kades dan Pak Camat tadi ini tidak sia-sia bantuan diberikan oleh Pak Kepala Desa berkembang. Kemudian juga ke depannya mungkin tahun anggaran berikutnya kalau memang ini memang ada hasil yang memang yang positif bagus, mungkin mereka dari pihak Kades mungkin akan menambah kembali indukan-indukan yang baru mungkin Pak Kades ya, mungkin seperti itu supaya nanti dengan jumlah mungkin masyarakat kita yang cukup banyak ini, memang dari 10 ekor ini untuk memenuhi semua mungkin tidak bisa secara dalam waktu singkat, karena kita masih menunggu keturunan daripada ternak yang Bapak Ibu terima. Saya rasa itu saja, lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada Bapak Habis BPMN, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bogor Utara yang telah memberikan sambutan dan arahannya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Perlu juga kami sampaikan tambahan kembali Pak Kadis bahwasanya insya Allah ini hewan yang akan nanti diserahkan kepada petani ternak ini sudah dalam fase pemeriksaan ya Bu Edi ya. Sudah dalam fase pemeriksaan dari kesehatan hewan juga sudah.
dan usianya juga udah di kisaran 10 bulan untuk betinanya, dan untuk pejantannya 1,5 tahun. Sekarang ini Pak, kalau disampaikan oleh yang pengadaan kambing itu 5 ekor itu yang jadi sudah hamil semua. Sudah hamil semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan harapan kita sekali lagi, kami mohon kita bersama-sama merawat ini dengan baik dan dapat menghasilkan dengan harapan ya di tahun 2026 nanti Pak, acuannya udah ada tambahan lagi kelompok atau penerima ternak ini. Nah itu ya, kami mohonkan sekali lagi kepada bapak-bapak sekalian, insya Allah apa yang kami dari pemerintah desa, baik dari kami pemerintah desa maupun dari pihak rekan-rekan mitra kami BPD, nah ini sudah semaksimal mungkin Pak dalam menyusun dan merencanakan segala kegiatan yang ada di desa kami. Dan tentunya sekali lagi kami mengharapkan kita sekali lagi melaksanakan apa yang harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga kita dapat menghasilkan sesuatu yang baik untuk kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Ya itu sekali lagi terima kasih Pak Kadis atas sambutan dan arahannya.